Pistol itu sebenarnya menggunakan kutu sebagai peluru. Itu mengandalkan pernapasan manusia sebagai tenaganya. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa begitu seseorang terkena peluru seperti itu, lukanya tidak akan pernah berhenti berdarah. Anak laki-laki itu terkena satu tembakan. Ketika dia melihat peluru di tangannya, dia kembali tertembak di leher. Tapi dia tidak tahu dari mana peluru itu berasal. Pada saat itu, seorang penembak jitu yang berjarak 10 km sedang dengan tenang menyanyikan sebuah lagu. Dia menembak lagi, kali ini mengenai kaki kiri anak itu. Kedua luka itu terus berdarah. Anak laki-laki itu tidak tahu bahwa musuh telah mulai mengisi tembakan lain. Saat pria itu meniup, kantung udara di punggungnya mulai membengkak. Ketika sudah terisi penuh, dia menembakkan peluru lagi. Yang ini mengenai tangan kanan anak laki-laki itu. Meskipun anak laki-laki itu sudah dipukul beberapa kali, tidak ada satupun tembakan yang mengenai titik vital. Anak laki-laki itu menyadari bahwa penembak tidak berniat membunuhnya. Musuh mungkin ingin mendapatkan informasi darinya. Pembunuh itu kemudian mengeluarkan peluru lain. Kutu ini bisa melompat sejauh 200. Itu adalah pilihan yang sempurna untuk amunisi. Pria itu menarik napas lagi dan menarik pelatuknya. Tapi kali ini anak laki-laki itu mengelak dari tembakan. Sebenarnya, ketepatan penembak jitu itu berasal dari capung yang terbang di atas. Capung itu membimbingnya. Itu memungkinkannya untuk menentukan lokasi anak laki-laki itu. Capung ini bekerja seperti kamera tak terhitung jumlahnya, mengamati setiap sudut tanpa meninggalkan titik buta. Anak laki-laki itu dengan cepat menemukan tindakan balasan. Dia membungkus seluruh tubuhnya dengan aura kuat yang tidak ada. Ketika peluru kutu ditembakkan ke arahnya lagi, dia merasa seolah waktu melambat hingga berhenti. Ketika peluru itu datang dalam jarak 50 cm, dia bisa menghindarinya dengan sempurna. Tapi kali ini dia tidak. Sebagai gantinya, dia menghitung lokasi penembak jitu itu. Lalu dia bergegas maju. Capung itu segera menyampaikan informasi kepada penembak jitu, tetapi pria kutu itu tidak panik. Peluru kutu melepaskan racun yang melumpuhkan. Itu menghentikan pembekuan darah. Itu juga menyebabkan target kehilangan gerakan. Untuk waktu yang singkat, anak laki-laki itu akhirnya melihat sosok penembak jitu. Tanpa ragu, dia menyerbunya. Pria kutu itu berdiri di tepi lubang aneh. Dia mengatakan bahwa dia telah memasang jebakan di dalam, lalu dia melompat turun. Tapi di detik berikutnya, jari anak itu menembus otaknya. Tepat saat anak laki-laki itu mengira semuanya sudah berakhir. Sesaat kemudian, tentakel gurita tiba-tiba terulur dari mulut pria itu dan melilit erat di sekitar anak laki-laki itu.